Udah pernah lihat lampu LED terang bisa kayak gini, bosku? Widih, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. Mantep banget kan? Dan juga bisa dipakai mode hujan otomatis. Langsung jadi kuning. Bisa maksimal terangnya sampai 100% full yellow. Edan. Dan juga bisa maksimal di 6000 Kelvin. Mantap. Untuk high beamnya juga terang, bosku. Keren banget kan? Ini lampu LED H4 loh, bukan mini LED. Jadi kalau lagi pas jalan terus ketemu kabut atau hujan, ya langsung aja dirubah. Nggak perlu matiin lampunya, langsung jadi kuning. Atau kalau habis hujan, kita bisa pakai 4300 Kelvin. Mantep gila. Keren banget. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai, bosku. Kita reveal lampu LED H4-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Di video kali ini kita akan ngebahas perlampuan lagi, bosku. Tapi untuk kali ini kita nggak akan bahas mini LED atau mini Pro GH4 ya, bosku. Seperti bosku bisa lihat tadi di awal video, kali ini kita akan bahas salah satu lampu LED H4 premium dari Otto Auto. Ini dia barangnya, bosku. Otto Auto LED H4 V20 Pro. Ini LED H4, bosku, tapi kelasnya premium. Lampu ini emang bener-bener keren dan bagus banget, bosku. Untuk cahayanya juga di mobil mantep banget. Lampu ini jelas bisa digunakan untuk all weather, jadi dalam segala kondisi cuaca, bosku. Dan yang paling keren, untuk setting cahayanya sudah menggunakan aplikasi. Beh, mantap. Nggak usah berlama-lama, tonton videonya sampai selesai, langsung kita review. Let's check it out. Di dalam kemasannya, jika kita membeli V20 Pro, apa aja yang kita dapetin, bosku? Kita akan mendapatkan ini dia, bosku. Yang pertama, kita jelas dapat kartu garansi ya. Sebagai informasi, untuk V20 Pro ini garansinya 18 bulan atau 1,5 tahun garansi, bosku. Mantap. Ini untuk kartu garansinya. Dan yang kedua, ini petunjuk untuk cara kita download aplikasi untuk setting lampunya, bosku. Jadi nanti kita bisa scan ya di sini. Dan untuk aplikasinya yaitu Drive Like. Kalau bosku nggak mau scan, langsung aja masuk ke Play Store dan bosku bisa cari aplikasi yang bernama Drive Like seperti ini, bosku. Bosku tinggal download aja. Langsung kita bahas lampunya. Kita akan bahas dulu untuk build quality-nya, bosku. Jadi ini dia lampunya Otto V20 Pro. Kalau dari desainnya udah kelihatan banget ya, bosku. Warnanya ini kayak titanium gitu. Udah nampakin banget kalau ini LED H4 premium, bosku. Ini untuk LED chipnya, dia terdiri dari 6 core ya, jadi 6 titik untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan double chopper tube dan juga chopper base untuk dudukannya. Jadi udah pasti pendinginannya mantep. Dan ini dia juga sudah dilengkapi dengan kipas turbo yang kenceng bener. Dilengkapi juga dengan driver eksternal seperti biasa ya, bosku. Dan kalau ada yang tanya, bang itu kabel kuning kabel apaan? Nah, ini kabel untuk antena Bluetooth, bosku. Jadi untuk settingnya kan kita nggak manual ya, kita udah by aplikasi. Jadi ini untuk antenanya, bosku. Seperti ini untuk build quality dari lampunya mantep sih kalau menurut saya. Bang, itu kan H4 bang, tapi kalau mobil saya bawaannya H11 atau H7 gimana? Tenang aja, bosku. Otto V20 Pro ini nggak cuma ada tipe H4, bosku. Bosku seperti bisa lihat di kiri di sini ya. Dia ada juga untuk tipe H7-nya, ada juga untuk tipe H11, ada juga untuk tipe HB3, HB4, dan untuk tipe H1R2 kayak bawaan Jazz baru. Jadi dia udah banyak tipenya, bosku. Sesuaikan saja dengan tipe lampu kendaraan, bosku, semua. Untuk spesifikasi yang tertera di kemasan dan juga di penjualnya hampir sama ya, bosku. Sekarang kita akan tes bener apa enggak watt rail dari Otto Auto V20 Pro ini ada di 65 watt.
Kalau menurut saya sih mungkin tidak sampai 65 watt ya bosku. Karena ini tipe LED H4 ya bosku, bukan mini Pro G atau mini B-LED. Untuk pengetesannya, lampunya saya masukin di dalam batok lampu seperti ini. Tujuannya biar nggak terlalu silo ya bosku. Kalau nggak saya tempatin di batok lampu pasti akan silo banget. Oke, untuk yang pertama bosku bisa download dulu aplikasinya, yaitu Drive Like ya bosku. Jadi bosku bisa scan di kartu yang ada di kemasan, atau bosku bisa download di Play Store atau di App Store untuk iPhone. Nama aplikasinya Drive Like seperti ini bosku. Kemudian setelah di download seperti ini, bosku nyalakan lampunya. Nah, setelah lampunya menyala, bosku bisa nyalakan Bluetooth HP-nya ya bosku. Jadi bosku bisa nyalakan Bluetooth-nya seperti ini. Setelah bosku nyalakan Bluetooth-nya, bosku bisa langsung masuk ke aplikasinya. Nah, seperti ini bosku untuk tampilan aplikasinya. Jadi pada saat lampunya sudah menyala seperti ini ya bosku. Bosku bisa lihat ya untuk tampilannya. Warna kuning 50%, kecerahan 50%. Ini untuk defaultnya bosku. Jadi pada saat sudah nyala seperti ini, kita bisa rubah. Jika kita misalkan kepengen ke warna yellow atau 3000 Kelvin, kita bisa pencet yang 100% di warna kuning. Bosku bisa lihat, keren banget. Lampunya berubah. Dan kemudian kita juga bisa pilih untuk 4300 Kelvin. Lampunya juga akan berubah. Atau jika bosku sedang dalam perjalanan, misalkan bosku dalam keadaan cuacanya hujan ya, seperti ini, bosku tinggal pencet aja. Dia akan menyesuaikan pada saat kita pencet seperti ini, dia langsung menyesuaikan warnanya di kondisi hujan. Kalau misalkan kondisinya berkabut seperti ini, dia juga akan menyesuaikan langsung ke warna full yellow. Wih, mantep banget. Bahkan di sini ada jalan perkotaan bosku. Jadi kalau bosku pencet jalan perkotaan, dia akan berubah menjadi 6000 Kelvin. Tapi tidak 100% ya, menyesuaikan, mungkin biar lawan arah nggak silau. Bahkan di jalan pegunungan, dia juga akan berubah ke 4300 Kelvin di 50%. Mantep banget kan? Ini sih bener-bener LED H4 tercanggih bosku. Jadi nggak usah ribet-ribet kita harus matiin dan hidupin lampu. Warnanya bisa kita setting dari aplikasi. Kalau misalkan hujan, tinggal mainin aja 100%. Sekarang kita akan ukur ya bosku. Sebenarnya di masing-masing kondisi 100% ini dia ada di berapa watt bosku. Langsung kita tes untuk watt real dari Auto V20 Pro. Sekarang kita akan tes watt real dari Auto V20 Pro di warna putih 6000 Kelvin bosku. Jadi nanti settingannya akan saya setting ke 100% semua. Berapakah watt real dari V20 Pro di 6000 Kelvin? Kita nyalain lampunya dan saya akan timer selama 5 menit. Starting di 74 watt. Startnya sih bagus ya bosku. Timer sudah hampir berakhir bosku, dan di sini kita dapat angka di 41,7 watt. Jadi bisa disimpulkan bahwa low beam untuk V20 Pro ini bukan 65 watt ya, tapi di 40 wattan. Stabil bosku, mantap. Bayangin aja 140 watt, kalau 2 dia sudah di 80 watt. Kita tunggu sampai timernya berakhir, dan setelah ini kita akan tes apakah suhu di warna kuningnya juga sama. Oke, timernya berakhir dan kita dapat angka di 41,5 watt. Mantap, keren banget. Sekarang kita akan tes di warna 4300 Kelvin bosku. Jika tidak ada pergeseran watt di wattmeter, berarti lampu V20 Pro ini bisa dibilang untuk wattnya antara 6000, 4300 dan juga 3000 itu sama rata bosku. Itu sih keren banget, karena biasanya kalau warna berubah wattnya juga turun ya bosku. Kita pindah untuk 4300 di 100%. Dan sih bosku bisa lihat ya di wattmeter tidak ada pergerakan watt. Jadi wattnya mengikuti yang putih bosku. Mantap sih. Untuk di 3000 Kelvinnya yang warna pure yellow, mantap gila. Ini bisa dibilang kuningnya padat banget bosku. Kenapa? Ya karena wattnya nggak geser. Tetap di angka 41 watt. Keren banget. Sekarang kita tes untuk high beam. High beamnya itu ada di berapa watt ya? Saya tidak akan tes menggunakan timer, tapi kita bisa tahu bosku, minimal high beamnya itu ada di kisaran berapa watt. Kita nyalain untuk high beamnya. Oke, dia ternyata high beamnya sama juga dengan low beamnya bosku, ada di 40 wattan juga. Dan sebagai informasi, walaupun dia ada 3 warna, V20 Pro ini untuk high beam tetap berwarna putih ya bosku. Jadi walaupun lampu dekatnya kuning 4300, yang agak kuning ataupun yang 6000, high beam tetap di warna putih. Untuk high beamnya kita bisa baca di sini ada 45,4 watt. Setelah ini kita akan tes di tembok bosku. Seperti apa beam patternnya di tembok.
Walaupun mungkin tidak sebagus Mini Pro G dan Mini Billet ya bosku, tapi minimal kita bisa tahu karakter dari V20 Pro ini. Apakah dia cukup fokus atau memang terlalu menyebar. Dan setelah itu kita juga akan ukur lux. Dari jarak 5 meter V20 Pro ini ada berapa lux. Sebelum lampunya saya pasang di mobil, saya akan kasih sedikit tips cara memasang lampu LED H4 ya bosku. Jadi ini lampunya ya, setelah kita lepas kancingannya seperti ini. Yang kita pasang dulu jelas kancingannya ini ya bosku. Jadi kita pasang seperti ini bosku. Nah ini kan setiap H4 modelnya ada kancingan besi seperti itu ya bosku. Jadi kita pasang dulu. Dia sudah ada dudukan segitiganya. Dan perhatikan ya bosku, untuk kancingan besinya ini benar-benar harus ngelok bosku. Jadi nggak boleh cuma nyantol ya, nanti goyang lednya. Benar-benar harus masuk bosku, bisa perhatikan dari depan sampai benar-benar locknya masuk. Setelah dudukan lampunya masuk seperti ini, kita bisa gunakan dust covernya ya bosku. Ini saya gunakan dust cover yang khusus untuk lampu LED. Kita masukkan dust covernya seperti ini. Nah jika sudah, baru kita dorong dengan lampu LED-nya bosku. Jadi lampu LED-nya sudah ada locknya ya, sesuaikan saja. Kita dorong seperti ini sampai masuk. Nah baru kita putar lampu LED-nya bosku. Jadi setelah kita dorong seperti ini, kita putar lampu LED-nya bosku. Itu biasanya mutarnya ke arah kanan ya bosku. Dan yang perlu diperhatikan dalam pemasangan lampu LED H4 yaitu posisi LED-nya bosku. Jadi posisi LED-nya itu harus horizontal seperti ini ya bosku, bukan vertikal. Kalau vertikal, misalkan LED yang ngadep atas bawah, nanti cahaya beam patternnya itu akan berantakan bosku. Jadi perhatikan ya, jadi LED-nya itu berada di sisi kanan kiri atau horizontal, bukan vertikal. Lampunya sudah terpasang di mobil semua, dan sekarang kita akan tes di tembok seperti apa beam pattern dari Auto V20 Pro. Apakah nggak ada fokusnya sama sekali atau memang terlalu nyebar cahayanya. Kita nyalakan untuk lampu low beamnya di 6000 Kelvin. Kita matikan fog lampnya. Wih, ini murni hanya pantulan reflektor semua ya bosku, karena ini LED H4. Tapi bisa dilihat ya, dia masih tetap punya titik fokus. Ih keren sih. Sekarang kita setting untuk di 100% ya. Untuk di 4300 Kelvin, apakah sama? Oke, ini 4300 Kelvin. Wih, pekat banget ya bosku ya cahayanya. Ini kalau di jalanan sih pasti mantep. Ini untuk yang 3000 Kelvin. Wedan, cahaya yellownya mantep abis. Kemudian untuk high beamnya di 3000 Kelvin. Seperti ini ya bosku. Bahkan high beamnya bisa dilihat ya, ada titik fokusnya masih di tengah itu. High beamnya mantap. Dan untuk posisi di 6000 Kelvin, high beamnya juga mantep ya, keren. Sekarang kita tes lux yang dihasilkan dari V20 Pro dari jarak 5 meter real. Dari jarak 5 meter real, Auto V20 Pro menghasilkan 1995 lux. Wih, hampir 2000 lux ya. Ini di titik fokusnya bosku, di 6000 Kelvin. Mantep, keren. Bagaimana dengan di 4300 Kelvin? Di 4300 Kelvin, V20 Pro menghasilkan 1680. Keren sih. Bagaimana dengan di full yellow yang 3000 Kelvin? Ini untuk hasil di 3000 Kelvin. Ada di 2160. Gila sih emang. V20 Pro padatnya untuk cahaya low beam udah nggak usah ditanya ya bosku. Keren banget. Setelah ini kita akan tes jalan dari V20 Pro. Apakah sesuai dengan looks-nya masih gacor atau malah cahayanya berantakan di jalan raya? Tonton videonya sampai selesai bosku. Sebelum kita ke jalan raya, kita akan tes dulu LED H4 Auto V20 Pro ini di tempat gelap bosku. Jadi kita bisa tahu beam patternnya ya. Memang beam pattern dari LED H4 itu nggak kayak Mini Billet atau Mini Pro G ya bosku. Tapi minimal cahayanya kita bisa tahu di jalan apakah penyebarannya bagus dan juga rata. Kita nyalain untuk lampunya dan kita matikan fog lampnya. Boom! Wih, mantap ya. Ini untuk low beamnya di warna putih 6000 Kelvin. Sekarang kita tes jalan. Oke, ini yang 6000 Kelvin ya bosku. Kita tes untuk high beam di 6000 Kelvin. Walaupun dia semuanya pantulan reflektor, tapi high beamnya mantap ya bosku. Nggak kaleng-kaleng. Sekarang kita coba untuk 3000 Kelvin.
Mantep banget, padet banget ya untuk 3000 Kelvinnya. Wih, tapi memang high beamnya tetap berwarna putih ya bosku. Nah ini dia akan berganti warna. Tapi bosku bisa lihat di jalanan, untuk 3000 Kelvinnya jos gandos. Kita coba untuk 4300 Kelvin. Oke, ini seperti warna lampu standar ya, 4300 Kelvin. Mantap. Kita coba juga untuk high beamnya. Keren banget. Mantap ya, high beamnya tuh walaupun LED tapi bener-bener pedes. Kita rubah lagi ke 6000 Kelvin dan sekarang kita tes di jalan raya. Oke bosku, sekarang kita udah berada di jalan raya dan sekarang kita akan tes Otto Auto V20 Pro nya di jalan raya. Apakah sinarnya masih gacor atau kalah sama lampu PJU? Kebetulan ini kondisi aspalnya juga nggak kering-kering banget ya bosku, karena tadi sore habis hujan, aspalnya masih sedikit basah. Kita nyalain lampunya. Oke, ini yang 6000 Kelvin ya. Mantap. Sekarang kita jalan. Untuk POV pandangan pribadi saya, bentar ya bosku, ini ada PJU, kita bandingkan dulu yang 6000 Kelvin dengan lampu PJU. Oke, ternyata masih nggak kalah, mantap. Untuk pandangan POV saya, untuk yang 6000 Kelvin, untuk daily pasti enak ya bosku. Dan kelebihannya, jangkauan kalau LED H4 memang lebih lebar banget ya bosku. Kalau mini proji atau mini billet kan fokus ya. Tapi kalau ini untuk lampu dekatnya aja tuh bisa dibilang jangkauannya untuk lampunya, cahayanya lebar, jadi nggak kecil gitu. Dan jalanannya untuk jarak pandang kita berkendara bisa dibilang kelihatan semua bosku. Ini kita coba high beam di warna 6000 Kelvin. Wih, fokus ya high beamnya, keren, mantep. Sekarang kita coba warna di 4300 Kelvin. Oke, enak kan? Nyetingnya kita nggak perlu matiin lampu, nggak perlu cetak-cetak saklarnya, langsung bisa berubah warna. Ini 4300 Kelvin bosku. Ini biasanya enak banget digunain jika bosku berkendara sehabis hujan ya, jadi masih rintik-rintik begitu. Wah, 4300 sih nggak ada lawan, enak banget. Dan ini ada lampu PJU. Wih, nggak kalah, masih kelihatan di aspal. Kita coba untuk high beamnya di 4300. Mantap, gila, keren V20 Pro, mantap. Walaupun H4 ya ini ya, tapi keren banget. Kita coba di 3000 Kelvin full yellow. Oke, ini full yellow dengan kepekatan 100%. Full yellow nya kita bandingin dengan PJU nya. Ini di pinggir jalan ada PJU, masih menang V20 Pro, keren banget. Tetap kelihatan kuning di aspal, dan ini biasanya kita gunain pada saat kondisi berkabut ya bosku. Tapi itu tadi bukan intensitas kabut yang kayak tembok ya bosku. Kalau itu mau seterang apapun, mau sekuning apapun, udah pasti ngeblok sih jarak pandang. Yang masih intensitasnya medium seperti ini bosku. Cahaya di jalan raya dari Otto Auto V20 Pro, menurut saya pribadi sih worth it banget ya bosku. Buat bosku yang mobilnya seperti Grand Livina, Suzuki R3, nah itu kan ada payungnya ya bosku di lampunya. Kalau misalkan daripada pasang bilet harus nyopot-nyopot itu, V20 Pro ini bisa jadi pilihan bosku. Lampunya terang, stabil, all weather, bisa digunakan untuk segala macam cuaca, dan canggih banget. Jadi kita untuk ganti warnanya udah by aplikasi, tinggal pegang HP, pencet warnanya udah ganti. Keren lah pokoknya. Mantap. Gimana bosku setelah menonton full review dari Otto Auto V20 Pro? Kalau ada yang bilang, itu kan LED H4 bang, kayaknya nggak worth it, sekarang zamannya mini billet dan mini proji. Nanti dulu bosku. Setiap produk itu maupun LED seperti ini ataupun mini proji atau mini billet, itu masing-masing tetap punya kekurangan dan punya kelebihan bosku. Untuk LED H4 seperti ini kelebihannya jelas ya. Dia untuk pemasangannya benar-benar sangat mudah dan gampang banget. Yang kedua, bentuknya itu hampir bisa masuk di semua tipe bohlam H4. Kenapa ya? Karena bentuknya
kecil seperti ini bosku, tidak seperti Mini Pro G yang memang harus menyesuaikan lubang dari headlampnya. Kemudian untuk yang ketiga, LED H4 memang mempunyai kelebihan di jarak pendeknya ya bosku. Untuk jangkauannya LED H4 itu karena memanfaatkan pantulan dari reflektor. Selama reflektornya bagus ya, selama reflektornya memang masih bagus, masih bening dan masih kinclong, cahayanya akan terlihat lebih padat di jarak dekat. Jadi LED H4 ini cocok untuk area perkotaan bosku. Tapi jika bosku yang memang suka touring, suka perjalanan jarak jauh, LED H4 ini mungkin berasa kurang signifikan bosku. Lebih cocok ke Mini Billet atau Mini Pro G H4. Dan umurnya biasanya awet banget sih kalau untuk LED H4. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Buat bosku yang minat dengan Auto V20 Pro ini bisa cek di video, atau bosku bisa cek di deskripsi video, dan juga nanti akan saya cantumin di pin komentar bosku. Jika bosku merasa review dari Auto V20 Pro ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejak like-nya ya bosku ya. Jangan pelit-pelit. Buat bosku yang baru nonton channel Apa Aja Review, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. 100% gratis bosku, nggak perlu bayar. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.